Halo sob semuanya, selamat datang kembali tentunya ya dalam konten serunya sepak bola. Selamat datang di konten serunya sepak bola spesial Piala Dunia. Ya, di konten serunya sepak bola kali ini yang mau gue bahas secara mengejutkan, tim salah satu negara favorit juara yaitu Spanyol harus ditahan imbang, harus menerima hasil imbang dengan negara debutan Piala Dunia yaitu Cape Verde, di mana sang goalkeeper menjadi man of the match dan followers goalkeeper sejak ditetapkan menjadi man of the match tadi malam, setelah memberikan penampilan yang bersinar kepada kiper saat melawan Spanyol. Followersnya Instagramnya, kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah, yang tadinya cuman ada 50.000 followers, sekarang sudah berapa tuh followers? 200.000 lebih, banyak banget dah pokoknya dah, meningkatnya dah, naik 200%, 300% maybe. Dan pokoknya gue pengen mengucapkan Cape Verde yang benar-benar sukses menerapkan strategi blok, karena bertahan sepanjang 90 menit itu juga nggak mudah, Sob. Apalagi yang dilawan tuh Spanyol yang tim habis juara Euro, tim yang menjadi salah satu favorit juara, tim yang menjadi unggulan, banyak banget menjadi unggulan di mana-mana gitu, di mana-mana. Dan ya Spanyol memang menurunkan tidak full squad dari awal. Lamine Yamal baru diturunkan di pertengahan babak kedua. Terus di depannya dia menaruh Oyarzabal, Ferran Torres lagi. Terus ada yang gua kaget, Gavi dong ditaruh di sayap kiri. Terus si Williams juga nggak dimainkan inti, dan Daniel Olmo juga diparkir, ya bisa dibilang nggak sepenuhnya pelapis kedua sih gitu. Defense blocknya si Cape Verde ini benar-benar goks, benar-benar bagus, benar-benar bisa meredam kreativitas Spanyol. Ya di babak pertamanya Spanyol baru bisa baru bisa mencatatkan peluang, mengeluarkan peluang aja itu, kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah, setelah menit 30 lebih, Sob. Itu pun jadi tuh sepanjang sampai menit 30 tuh pertandingan tuh benar-benar boring. Bola disusun dari Spanyol dari bawah ke menengah, habis itu bolanya mentok pertahanan Cape Verde, ya gitu terus menerus lah sampai menit 30 tuh. Sampai ada itu pun sisi sebelah kanan Spanyol tuh gue bilang tuh benar-benar gatot, benar-benar mentok, benar-benar flop. Dan ya terjadi tadi malam tuh sisi kanan penyerangan Spanyol yang kadang-kadang keseringan sih si Ferran Torres yang isi Oyarzabal lebih ke menjadi penyerang bayangan atau false nine lah. Cuman kadang-kadang Ferran Torresnya masuk ke tengah, jadi Oyarzabal yang sedikit melebar gitu kan. Pengolahan lini tengah sih cukup menarik antara si Rodri dan Pedri gitu. Cuman ketika habis itu bola didorong lagi ke depan, hilang. Bola didorong lagi ke depan, buyar, berantakan. Ya itu yang dilakukan Spanyol, apalagi sisi kirinya juga si Gavi benar-benar gerasak gerusuk ceroboh gitu. Kalau bisa dibilang ya Gavi aja dimainkan di lini tengah aja sering sembrono, sering seradak seruduk, ditaruh di winger lagi gitu. Udah enak-enak ngeliat menanti pergerakannya Inaki Williams gitu. Ya sebetulnya nggak ada salahnya memainkan lapis kedua, karena ini untuk apa ya? Seharusnya kan
untuk uji coba gitu mumpung melawan tim lemah, mungkin pemikiran pelatihnya seperti itu. Cuman kan seharusnya unggul dulu, poin dulu, baru menurunkan pemain-pemain yang biasa di bangku cadangan, baru memanaskan bangku cadangan gitu, seperti yang dilakukan Jerman misalkan gitu. Karena kan poin di ajang seperti ini di babak grup ini lebih penting gitu. Oke. Dan selain defense marking, kalau defense Cape Verde itu ketika masuk kotak penalti langsung ada penjagaan marking, ada yang bagian pemain suka ngeblok pergerakan, walaupun passing-passingnya Rodri sama Pedri sih cukup bagus gitu. Tapi ketika bola dilancarkan lagi, tadi seperti tadi gue bilang udah hilang, udah buyar gitu. Ya bola baru dapat peluang apa namanya buat Spanyol tuh dari peluangnya Cucurella ketika muncul 2 kali, satu kalinya sih offset sih ya. Kalau nggak salah offset deh, seingat gua. Yang bola akhirnya di cutback sama Cucurella, yang offset kalau nggak salah yang pertama deh, yang bolanya berhasil di clearance sama backnya Cape Verde, terus ada Sultan di situ juga bisa ditepis, ditinju ke atas oleh kipernya Cape Verde. Terus peluang kedua kembali yang Cucurella juga muncul, itu Rodri emang umpannya juga benar-benar gaib. Umpan pertama, umpan kedua dari Rodri kalau nggak salah, umpan kedua dari Rodri juga kalau nggak salah. Terus Cucurella muncul memberikan cutback dan di situ Ferran Torres sih 2 kali peluangnya shoot on goal-nya bagus ya, satu kali kena tiang, satu kali berhasil ditangkap dengan bagus sih, dengan cuman powernya doang kurang kenceng, arahnya udah bagus gitu. Powernya kurang kenceng, satu kali kena tiang peluangnya, dan peluang selanjutnya berhasil digagalkan oleh kiper Cape Verde, kembali ditinju ke atas. Kiper Cape Verde kalau dicatat-catat menggagalkan eh, 4 atau 5 kali peluang berbahaya lah bagi Espanyol gitu. Terus ya di babak kedua juga kok inget gue, sepenglihatan gue, sepenontonnya gue yang menikmati, nggak bisa terlalu dinikmati gitu. Gue menikmatinya ya defense-nya, jadi menyemangati defense-nya pertahanan Cape Verde aja gitu, apalagi kiper ya gitu. Itu pun babak kedua peluangnya Spanyol paling dari sundulannya Cucurella doang yang lemah, itu juga arahnya gampang banget dijinakan oleh kipernya Cape Verde. Dan kiper harus diakuin juga, defense Cape Verde di babak kedua lebih kuat lagi, lebih kompleks lagi, lebih langsung ketika melewati lapangan, langsung ini gue megang ini, langsung duel dihajar Spanyol, duel dihajar. Pedri berapa kali tuh ditubruk aja langsung langsung apa namanya langsung hilang keseimbangan, bersih, ditubruknya bersih, bukan pelanggaran. Oke. Ya kalau dilihat dari permainan semalam lawan Cape Verde, memang nggak bisa diambil secara keseluruhan dengan permainan Cape Verde Spanyol hilang kesempatan juara itu salah gitu, nggak bisa seperti itu. Ya, artinya perlu masih banyak pengoreksian, perlu banyak perbaikan. Ini benar-benar di luar dugaan, di luar dugaan Spanyol bisa ditahan imbang dengan klub debutan Cape Verde. Benar-benar di luar prediksi banyak orang juga gitu. Dan sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, dan yang pasti jaga kesehatan kalian. Bye bye.